Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berbagi dan melayani, berbasis teknologi, melayani sepenuh hati. Kembali Anda menyaksikan PTA BJM TV bulan ini, edisi Juni 2026. Kami akan menyampaikan rangkaian kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama 1 bulan. Bersama saya, Sarah Azhara Dabana, inilah PTA BJM TV bulan Juni 2026 selengkapnya. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Semangat persatuan dan kebangsaan kembali digaungkan PTA Banjarmasin melalui pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Bertempat di halaman utama PTA Banjarmasin dan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara dipimpin oleh Ketua PTA Banjarmasin, Tarsi, selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh gabungan aparatur PTA Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru, serta dihadiri peserta dari beberapa satuan kerja lainnya. Suasana khidmat yang terbangun menjadi cerminan komitmen seluruh aparatur peradilan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum Hari Lahir Pancasila ini sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekuatan dan persatuan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang berintegritas, profesional, serta berkeadilan. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil PTA Banjarmasin. Sebuah langkah baru dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, ditandai dengan pelaksanaan pengambilan Sumpah PNS PTA Banjarmasin tahun 2026. Bertempat di Aula PTA Banjarmasin, prosesi berlangsung hikmat dan disaksikan oleh seluruh aparatur PTA Banjarmasin. Ketua PTA Banjarmasin, Tarsi, secara langsung mengambil sumpah 4 PNS baru sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai ASN. Dalam sambutannya, Ketua PTA Banjarmasin menyampaikan bahwa sejak diambilnya sumpah, para PNS baru telah memperoleh berbagai hak kepegawaian, termasuk hak cuti dan fleksibilitas kerja, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun di balik hak tersebut terdapat kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Beliau juga berpesan agar integritas, moralitas, dan disiplin kerja senantiasa menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga mampu menjadi aparatur peradilan yang profesional, berakhlak, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rapat Koordinasi PA Sekalimantan Selatan dan Pelepasan Kontingen PTWP Daerah PTA Banjarmasin tahun 2026. Semangat kebersamaan dan sportivitas mewarnai Rapat Koordinasi PA Sekalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan pelepasan kontingen PTWP Daerah PTA Banjarmasin tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula PTA Banjarmasin dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitra dan Sekretaris PTA Banjarmasin, Ketua, Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Sekalimantan Selatan, serta seluruh pemain yang akan bertanding. Kontingen PTWP Daerah PTA Banjarmasin akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Tenis Bergu ke-20 Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digelar pada 12 hingga 16 Juni 2026 di Malang, Jawa Timur. Tim ini diperkuat oleh 14 pemain terbaik, terdiri dari 8 pemain putra dan 6 pemain putri yang telah melalui proses seleksi. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dari Ketua PTA Banjarmasin, Tarsi, selaku pelindung PTWP Daerah PTA Banjarmasin, kepada Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Mazarudin, selaku Ketua PTWP Daerah PTA Banjarmasin. Momentum ini menjadi simbol dukungan dan harapan agar para atlet tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga membawa semangat persaudaraan, kekompakan, dan nama baik peradilan agama Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kejuaraan Nasional Tenis Bergu ke-20 Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digelar pada 12-16 Juni 2026 di Malang, Jawa Timur. Semangat sportivitas, persaudaraan, dan pengabdian mewarnai keikutsertaan kontingen PTWP Daerah PTA Banjarmasin dalam Kejuaraan Nasional Tenis Bergu ke-20 Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlangsung pada 12 hingga 16 Juni 2026 di Malang, Jawa Timur.
Kejuaraan yang telah menjadi tradisi keluarga besar peradilan sejak tahun 1976 ini kembali digelar di Kota Malang. Rangkaian kegiatan diawali dengan opening ceremony di lapangan Gajayana, Malang. Dilanjutkan dengan defile 71 kontingen PTWP dari seluruh Indonesia yang menampilkan semangat persatuan dan kebersamaan insan peradilan. Tahun ini, kejuaraan diikuti oleh 1027 atlet, terdiri dari 71 tim beregu putra, 52 tim beregu putri, serta 26 pasangan ganda eksekutif. Dukungan penuh juga diberikan oleh para supporter dari sejumlah aparatur peradilan agama Kalimantan Selatan yang hadir langsung di bumi Arema untuk menyemangati perjuangan para pemain PTA Banjarmasin. Melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah, kontingen PTA Banjarmasin berhasil mencatatkan hasil yang membanggakan. Tim beregu putra melaju hingga babak perempat final atau 8 besar. Sementara tim beregu putri turut menunjukkan perjuangan terbaiknya hingga babak penyisihan. Atas capaian tersebut, Husain Adam menerima apresiasi dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang diraih tim beregu putra PTA Banjarmasin. Keikutsertaan dan prestasi ini menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan, disiplin, dan sportivitas mampu mengharumkan nama PTA Banjarmasin sekaligus mempererat tali silaturahmi keluarga besar peradilan Indonesia. Koordinasi dan pemantauan layanan pengadilan pada PA Rantau, PA Kota Baru, dan PA Batu Licin oleh seluruh pimpinan dan pejabat struktural PTA Banjarmasin. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan peradilan, sekaligus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, PTA Banjarmasin melaksanakan kegiatan koordinasi dan pemantauan layanan pengadilan di PA Rantau pada 22-24 Juni dan di PA Kota Baru dan Batu Licin pada 22-25 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur pimpinan dan pejabat struktural PTA Banjarmasin yang terbagi menjadi 2 tim sehingga pendampingan dan identifikasi dapat dilakukan secara optimal pada masing-masing satuan kerja. Fokus utama kegiatan adalah mengidentifikasi kesiapan satuan kerja dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Berbagai indikator dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan eviden, kualitas pelayanan publik, hingga penguatan tata kelola organisasi yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas. Melalui koordinasi dan pemantauan ini, PTA Banjarmasin tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga memberikan pendampingan dan masukan konstruktif agar setiap satuan kerja semakin siap mewujudkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sinergi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat mencari keadilan. Sosialisasi dan pendampingan administrasi SAPA PTA Banjarmasin dengan tema pengelolaan perpustakaan. Kegiatan SAPA PTA Banjarmasin kembali digelar dengan mengangkat tema pengelolaan perpustakaan secara daring dari Comment Center PTA Banjarmasin. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Abdul Muthalib, Sekretaris PTA Banjarmasin, dipandu oleh MC Anissa Astuti, Dokumentalis Hukum PTA Banjarmasin, dengan Fitratus Zahro, Arsiparis pertama bertindak sebagai moderator. Kegiatan diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, serta pengelola perpustakaan PA Kalimantan Selatan. Maria Ulfah, pustakawan ahli media PTA Banjarmasin selaku narasumber yang mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan perpustakaan, sekaligus memastikan setiap pengadilan agama telah menyediakan ruang perpustakaan yang layak sebagai sarana pendukung budaya literasi dan peningkatan kompetensi aparatur. Melalui program SAPA, PTA Banjarmasin terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan sebagai bagian dari upaya membangun organisasi pembelajar dan mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian PTA BJM TV pada edisi kali ini. Saya, Sarah Zahra Dabana, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk menyaksikan berbagai informasi terkini Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui PTA BJM TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.